Kepada Bapak, Ibu, dan saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, mewakili Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kertosono mengucapkan selamat pagi dan shalom. Dari rumah kita masing-masing, kita akan membangun ibadah persekutuan untuk merayakan hari Sabat Tuhan. Kita masuk dalam suasana teduh sambil berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 6. Selamat pagi, salam dan salam katumbilan. Dari rumah kami masing-masing, kami semua bertekad membangun ibadah persekutuan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, senantiasa ada di tempat ini dan rumah saudara semua. Amin. Tema ibadah hari ini diterangi oleh firman Tuhan yang demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 19 ayat pertama dan yang kedua. Dipersilakan duduk. Ibadah kita akan semakin sempurna bila kita sertai dengan pengakuan dan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Kita mesti sadar sepanjang waktu yang kita lalui tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Mari kita akui dosa dan kesalahan kita seraya memohon pengampunan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu tidak membawa persembahan yang harum. Sebaliknya kami membawa dosa dan kesalahan, baik yang berbuat terhadap sesama kami, keluarga kami, hingga kepada Tuhan. Dengan pengakuan kami ini, kiranya Tuhan berkenan mengasihi kami.
Tuhan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah sebagaimana kesaksian Alkitab dari Yohanes 20 ayat 22 sampai 23 yang demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kiranya kuasa Tuhan Yesus juga dicurahkan kepada kita, kuasa untuk mengampuni. Oleh karenanya kami persilakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk saling mengampuni dengan mengucapkan, "Aku mengampunimu seperti Tuhan Yesus telah mengampuni saya." Amin. Mari sukacita hari ini kita teguhkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang keempat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terimalah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru melalui kesaksian Kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Pada salah satu penatua dipersilakan untuk membacakan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, sebagai ungkapan sukacita dan iman kami kepada Tuhan, saatnya kami bersedia mendengarkan sabda Tuhan. Kami berusaha untuk setia memperhatikan firman Tuhan, belajar mengerti dan melakukan. Oleh karenanya, melalui hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk mewartakan firman, kiranya Tuhan berkenan mencurahkan kuasa untuk cakap berkata-kata. Begitu pula kami, jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan buka hati kami, agar kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayat 60. Demikian sabda Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya.
dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Izinkan saya untuk mengulangi ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah Stefanus memohon kepada Tuhan mengakhiri perjuangannya sebagai martir Kristus. Kata-kata itu juga yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib sebelum matinya. Stefanus telah meneladani Kristus yang menderita sampai mati demi kebenaran. Stefanus layak mendapat sebutan martir Kristus yang pertama, sebab ia berani bersaksi mengakui Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit sebagai juru selamat umat manusia. Ia tidak pernah menendam rasa benci untuk memusuhi orang-orang yang telah memusuhinya. Justru sebaliknya, ia memohon kepada Tuhan agar tidak menanggungkan kesalahan yang terjadi pada mereka yang sudah menganiayanya. Sesaat masih ada waktu, ia berusaha untuk membebaskan hatinya dari rasa benci. Ia memanfaatkan waktu yang masih tersisa menyelesaikan tugas panggilannya dengan semakin mengasihi orang-orang yang melawan dia. Memang cukup aneh kedengarannya Bapak Ibu sekalian. Tetapi inilah kenyataan yang dilakukan oleh Stefanus. Dia tidak minta bantuan dan pertolongan Tuhan supaya musuh-musuhnya dibuat kalah kabut, atau dengan mukjizat yang besar musuh-musuhnya dibuat terkapar. Tetapi memohon supaya mereka tidak dibebani upah kesalahan mereka. Stefanus memohon pemakluman perbuatan mereka kepada Tuhan. Inilah perjuangan yang paling berat bagi seorang martir. Berjuang bukan menghabisi musuh, tetapi tetap memperjuangkan keselamatan musuh. Inilah perjuangan yang sangat besar dan mulia. Berjuang bukan untuk pembenaran diri, tetapi berusaha agar semua menjadi benar di hadapan Tuhan. Martir Kristus tidak pernah kehabisan kasih. Martir Kristus sejati senantiasa berjuang dengan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita bisa meneladani kehidupan Stefanus yang senantiasa tetap sabar, bahkan memaafkan orang-orang yang sudah menganiaya dia, bahkan yang sudah membunuh dia? Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita pernah disakiti orang, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Menengok orang dia yang bersalah kepada kita pun kita kadang-kadang enggan, apalagi menyapa, apalagi memaafkan. Itu adalah perbuatan yang sangat berat untuk kita lakukan. Memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, seperti juga terungkap di dalam doa Bapa kami yang demikian bunyinya, "Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Itu adalah perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang sulit kita lakukan. Baiklah kita meneladani apa yang sudah dilakukan Stefanus sebagai martir-martir Kristus. Apa yang kita harus lakukan kepada saudara-saudara kita yang sudah pernah melakukan kesalahan kepada kita.
Di dalam kehidupan ini banyak sekali kejadian-kejadian pada saat ini yang sudah meresahkan kehidupan kita. Bencana terjadinya wabah COVID-19 sudah banyak menyengsarakan kehidupan kita. Kadangkala kita melihat berita akhir-akhir ini rasanya miris sekali antara kasihan, jengkel, dan takut. Kasihan banyak saudara-saudara kita berkurangnya pendapatan, kehilangan pendapatan karena mereka banyak kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin ada yang kehilangan sanak saudara karena corona. Kita juga merasa jengkel banyaknya aksi kejahatan yang terjadi karena mereka lapar. Karena lapar mereka kehilangan pekerjaan, akhirnya hati mereka mati karena tuntutan perut. Banyak aksi kejahatan-kejahatan, baik jambret, perampokan, bahkan pembunuhan yang kita lihat di televisi maupun di media sosial. Takut karena semakin hari bukannya semakin turun, tapi semakin banyak kasus corona yang positif. Bahkan di wilayah Nganjuk sendiri pun jumlahnya semakin bertambah. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan? Apa yang kita lakukan sebagai martir-martir Kristus pada saat ini? Apakah kita harus diam, melihat, atau campur tangan dalam masalah ini? Apakah kita harus jadi pahlawan? Ya, kita harus jadi pahlawan. Pahlawan pada saat ini tidak harus pakai senapan atau panah. Pahlawan tidak harus naik kuda dengan pakaian perang atau bahkan pakai kostum superhero seperti di film-film anak-anak. Pahlawan tidak harus gagah dan rupawan, tetapi hanya berdiam diri di rumah saja kita sudah jadi pahlawan. Atau dalam bahasa Jawanya, nang omah wae. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Bahkan kita dengar di desa kita masing-masing banyak ricuh karena bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata pada semua masyarakat yang ada. Ricuh karena mereka berebut pangan, mereka berebut bantuan. Ricuh karena mereka berharap bisa untuk dimakan hari itu. Apa salahnya kita yang merasa berlebihan bisa membantu mereka yang sangat membutuhkan? Seperti Stefanus menjadi seorang martir Kristus yang tanpa memandang siapa, tanpa memandang bahkan mereka yang menganiaya, Stefanus tetap memaafkan mereka. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini dunia meminta kita untuk saling menjauh, tetapi Tuhan meminta kita untuk lebih mendekat kepadanya. Saya mempunyai sebuah cerita Bapak Ibu sekalian. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengundurkan diri karena ia merasa sudah tua dan sudah sangat lama ikut pemborong tersebut. Karena dia ingin memiliki waktu dengan keluarganya. Si pemborong itu berkata, "Saya setuju permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena engkau telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati dikerjakannya secara asal-asalan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Betapa sulit dan besarnya resiko untuk memperoleh hidup sebagaimana yang harus ditempuh oleh Stefanus. Perjuangannya sangat besar adalah menghadapi lawan dengan kasih. Kasih itulah kebenaran. Jadilah martir-martir Kristus yang berjuang dengan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba saatnya kita untuk saat teduh. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 300 ayat pertama sampai yang ketiga. Marilah bersama-sama kita akan membaluri iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon berdoa. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan bersama persembahan yang mampu kita bawa kepadanya. Sebagai landasan, terimalah kesaksian Alkitab sebagaimana yang tertulis di dalam Kolose 2 ayat 7 yang demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita himpun persembahan teriring nyanyian Kidung Jemaat 301. Kita nyanyikan 3 kali. Aku bawa dan berikan. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita melakukan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyerahkan seluruh permasalahan, kesusahan yang sedang kami hadapi, yang bangsa ini hadapi. Banyak kegaduhan masyarakat Indonesia karena dampak corona, baik secara ekonomi maupun masalah kesehatan. Lindungilah bangsa ini agar permasalahan pandemi COVID-19 segera berakhir, agar kehidupan ini kembali normal. Lindungilah saudara-saudara kami yang berstatus ODR, ODP, PDP, maupun yang muslim, agar semuanya terhindar dari infeksi dan segera diberi kesembuhan dan pemulihan. Terlebih bagi seluruh warga jemaat GKJW Kertosono, agar senantiasa Tuhan berikan kesehatan, agar dapat melayani-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga seluruh persembahan yang kami kumpulkan, agar dapat kami kelola dengan sebaik-baiknya untuk melebarkan kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Berkatilah juga yang mengelola persembahan ini, agar dapat senantiasa tak lelah untuk melayani-Mu dan melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dan serahkan hanya padamu. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan mundur dari tempat kita masing-masing dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 339 ayat yang pertama. Ikut salib Yesus.
kita undur dari tempat kita masing-masing untuk pergi menjadi martir-martir Kristus, menjadi laskar dengan senjata kemurah hatian, pengampunan penuh belas kasih pada semua orang. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa tetesan air mata. Namun Ia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk memberikan kekuatan dan pernyataan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Itu Jemaat 472.